Lu tahu nggak, pesawat yang kita pakai sekarang buat keliling dunia lahir dari tangan dua tukang sepeda. Bukan insinyur besar, bukan ilmuwan kampus elit, cuma dua kakak beradik yang jatuh cinta sama mesin dan keras kepala sama mimpi. Nama mereka Orville Wright dan Wilbur Wright. Sebelum itu makasih dulu buat yang udah donasi. Dari Kak Monica, Kak bahas Wright bersaudara yang membuat pesawat terbang, aku penasaran. Oke Kak Monica, ini langsung aku buatin. Dan dari kembaran Albert Einstein mau nyapa doang. Waduh, gue disapa kembaran Albert Einstein. Oke, sekali lagi makasih yang mau donasi juga bisa ke bio aku ya. Kita lanjut pembahasannya. Cerita ini dimulai di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, akhir abad ke-19. Wilbur lahir tahun 1867. Orville menyusul 4 tahun kemudian. Mereka anak pendeta yang hidup sederhana, jauh dari dunia teknologi canggih. Tapi sejak kecil, keduanya punya rasa penasaran yang nggak bisa dibendung. Ayah mereka pernah bawa pulang mainan. Helikopter kayu kecil model yang terinspirasi dari penemuan Perancis. Mainan itu diputar karet terus melayang naik ke udara. Buat anak lain mungkin cuma mainan, tapi buat mereka itu pemicu rasa penasaran. Kenapa benda bisa terbang? Wilbur sebenarnya punya impian jadi atlet, tapi sebuah kecelakaan waktu remaja bikin giginya patah dan wajahnya cedera parah. Dia jadi penyendiri, tenggelam dalam buku, matematika, mekanik, dan terus weapon terbaiknya. Orville lebih usil. Dia suka eksperimen, suka bikin mesin cetak, dan kemudian mereka buka usaha percetakan bareng. Tapi bisnis itu cuma batu loncatan. Karena yang benar-benar bikin mereka semangat, sepeda. Di akhir 1800-an, sepeda itu teknologi paling keren. Wilbur dan Orville buka bengkel sepeda sendiri, desain sendiri, Wright Cycle Company. Dari sini mereka belajar soal keseimbangan, kontrol, dan mekanik, ilmu yang nantinya jadi kunci pesawat. Tahun 1896 dunia penerbangan geger. Otto Lilienthal, pionir glider Jerman, meninggal dalam kecelakaan. Banyak orang jadi takut mimpi terbang. Tapi buat Wright bersaudara, justru itu tantangan. Mereka mulai baca semua tulisan tentang aerodinamika, termasuk laporan Samuel Langley, yang waktu itu dianggap ahli terbang. Mereka sadar, masalah utama bukan cuma mesin, tapi kontrol. Bagaimana menjaga keseimbangan di udara? Tahun 1899, Wilbur kirim surat ke Smithsonian. Institution minta semua riset tentang penerbangan. Dari situ mereka mulai eksperimen sendiri. Bukan di laboratorium canggih, tapi di bengkel sepeda kecil. Mereka bikin glider pertama dan pergi ke Kitty Hawk, North Carolina, tempat berangin yang ideal buat uji coba. Eksperimen mereka penuh kegagalan. Glider pertama nggak stabil. Sayapnya nggak sesuai prediksi. Mereka bahkan bikin wind tunnel sendiri untuk ngetes ratusan bentuk sayap miniatur. Hasilnya, mereka menemukan data baru tentang gaya angkat, lift, yang lebih akurat dari teori sebelumnya. Pada tahun 1902, mereka punya desain glider dengan sistem kontrol 3 sumbu, roll, pitch, yaw. Ini revolusi. Dengan sistem ini, pilot bisa benar-benar mengendalikan pesawat di udara, bukan cuma melayang. Tinggal satu masalah, mesin. Mesin yang ada terlalu berat dan lemah, jadi mereka bangun sendiri. Dengan bantuan mekanik bengkel mereka, Charlie Taylor, mereka bikin mesin 12 tenaga kuda, 4 silinder dari nol. Ringan, cukup kuat untuk terbang. 17 Desember 1903, pagi dingin di Kitty Hawk. Orville yang pertama duduk di pesawat kayu dengan bentangan sayap 12 meter. Jam 10.35, mesin hidup, baling-baling berputar. Pesawat melaju di rel kayu, angin menerpa. Lalu terangkat. Hanya 12 detik. Jaraknya 36 meter. Pendek? Iya. Tapi itu penerbangan pertama pesawat bertenaga manusia dalam sejarah. Hari itu mereka melakukan 4 kali penerbangan, yang terjauh 59 detik sejauh 260 meter. Dunia hampir nggak peduli. Media besar bahkan nyaris nggak liput. Tapi Wright bersaudara terus kembangkan teknologi mereka diam-diam, menyempurnakan desain, menambah kekuatan mesin, meningkatkan kontrol. Baru tahun 1908, mereka mendemonstrasikan pesawat di Prancis dan Amerika dengan penerbangan publik. Kali ini dunia gempar. Pilot bisa belok, naik, turun, berputar, sesuatu yang orang anggap mustahil. Perusahaan-perusahaan Eropa langsung berebut kontrak. Pemerintah Amerika akhirnya mengakui dan membeli pesawat mereka untuk militer. Namun kesuksesan datang dengan konflik. Banyak penemu lain mengklaim mereka yang pertama. Wright bersaudara harus bertarung di pengadilan paten, PS Rand kompetitor seperti Glenn Curtiss. Wilbur meninggal tahun 1912 karena tifus. Masih muda, usia 45. Orville terus mempertahankan warisan mereka sampai pensiun dari dunia penerbangan. Dia meninggal tahun 1948, tahun yang sama pesawat jet mulai mendominasi langit. Hari ini setiap kali lu lihat pesawat lepas landas,
Ingat dua kakak beradik tukang sepeda ini. Mereka nggak punya gelar insinyur, nggak punya dana riset miliaran, cuma punya rasa penasaran, ketekunan, dan keberanian buat jatuh ratusan kali. Karena mereka, manusia akhirnya bisa menaklukkan langit.